Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asafila dari mahasiswa Akademi Farmasi Yanasada Bangkalan. Pada presentasi yang akan disampaikan yaitu ayo menjadi entrepreneur. Pengangguran dan kemiskinan adalah masalah yang kerap kali dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengangguran bisa dikarenakan oleh beberapa faktor, misalnya masyarakat yang tidak dapat melanjutkan sekolah sehingga ia menganggur atau bekerja serabutan. Ada yang karena malas atau tidak memiliki keinginan untuk bekerja. Biasanya ini diderita oleh anak bungsu yang terkadang mengalami sindrom anak mama. Jika negara kita ingin berhasil dalam pembangunannya, maka harus menyediakan 4 juta wirausaha besar dan sedang, serta masih harus mencetak 40 juta wirausahawan kecil. Ini adalah suatu peluang besar dan menantang untuk berkreasi, mengadu keterampilan, membina wirausahawan dalam rangka turut berpartisipasi membangun negara dan bangsa Indonesia. Yang akan menjadi sasaran untuk menjadi entrepreneur adalah mereka yang kehidupannya belum terlalu sibuk, serta sarjana yang ketika lulus masih bingung ingin kemana. Padahal saat ia lulus SMA, ia telah menentukan pilihan untuk menjadi apa dan ia telah memilih sebuah jalan atau kendaraan yang akan mengantarkannya ke sebuah tempat yang ia tuju. Namun setelah di tempat yang telah dituju, setelah lulus kuliah, seorang sarjana terkadang suka merasa amnesia dan akhirnya bertanya kembali pada dirinya sendiri. Jadi gagasan dan ide yang didapatkan dengan mudah oleh manusia, asalkan manusia tersebut memiliki keinginan untuk membuka pikirannya atau mengosongkan cangkir pikirannya, sehingga dengan mudah menerima sesuatu yang berlainan dari prinsip hidupnya. Jika ide atau gagasan tersebut adalah sebuah ide kreatif, unik, atau justru sebenarnya terlalu biasa, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang melakukannya. Karena sesuatu yang biasa dan tidak dilakukan oleh siapapun akan menjadi sesuatu yang baru dan dapat menjadi booming. Berikut adalah manfaat jika Anda menjadi seorang entrepreneur. Yang ke-1, menampung daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hal ini sesuai dengan cita-cita kepala dinas yang menargetkan pada tahun 2020 dapat tercipta 20 juta pengusaha baru, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Yang ketiga, berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun, dan dalam menghadapi pekerjaan. Yang kelima, memberi contoh kepada orang lain bagaimana kita harus bekerja keras. Cara menumbuhkan mental dan jiwa wirausaha. 1. Melalui komitmen pribadi. Jiwa wirausaha harus ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Yang kedua, melalui lingkungan dari pergaulan yang kondusif. Maksudnya, dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman, lingkungan sekitar, keluarga, sahabat, dan kerabat, karena dapat berdiskusi mengenai ide wirausaha, masalah yang akan dihadapi, dan cara-cara mengatasinya. Yang ketiga, melalui pendidikan dan pelatihan. Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga dapat didorong oleh guru atau dosen di universitas, guru di sekolah atau lembaga pelatihan. Mereka memberi mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan yang praktis dan menarik, sehingga membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha.
Yang keempat, karena keadaan terpaksa. Banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Mungkin pada awalnya tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi karena usahanya yang keras, tidak gampang menyerah dan tidak berputus asa, sehingga akhirnya menjadi wirausahawan yang sukses. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.